Assalamualaikum. Yuk disiapkan dulu berdoa. Siap. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian cek kehadiran dulu ya. Ini ya, nanti kalau Budian sebutkan namanya, kalian sebutkan satu minuman favorit dari kalian. Oke? Abdul Imam, Gembira, Bu. Ainul Adifah, Aisyah, Asama, Anissa, Mas kenapa? Isi, oke. Aisyah, kopi, asam kafi, warna ini juga ada asam kafi. Kenapa? Oh manis, oke. Ayu Wulandari, juga. Dewi, jus angkat, Badian, Muhammad Ahmed, juga nama kamu. Oke. Muhammad Aditya, Muhammad Angkar Lama, kopi. Doi Irfan, Asgan, Muhammad Fairuz, Muhammad Azril, Muhammad Rizky Rizal, Muhammad Lobika, kopi, kenapa kopi? Enak, Muhammad Zidan, Muhammad Robi, Mutaza, Nadi Nada, Nur Afif, nah nama itu kak, ambil kamu, enak, Lois Tia, coklat, Kartia apa? Rizky, Yus Jambu, Siti Maulida, Syahari, Kita, Yasira, Lemon Tea, Zaira, dapat berapa? Oh sakit, Jaskia, oke. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Yes. Alhamdulillah kalau kalian semua sehat. Kita doakan teman kita yang sakit supaya sehat. Gitu ya. Pertemuan yang lalu kita itu belajar tentang apa sih? Cerita fantasi. Masih ingat? Masih. Cerita apa itu cerita fantasi? Cerita hayalan, cerita ajaib. Nah, di sini untuk membuat kalian semakin ingat, Budian punya game. Siapa yang mau main? Siapa? Wah, banyak ya yang mau main ya. Nah, siapa ya kira-kira yang mau Budian ajakin main ya? Budian punya bola. Siapa yang mau nangkap yang bermain di sini? Tangkap ya. Tangkap ya. Tangkap ya. Tangkap. Oke, Azril silakan ke sini. Kita main. Nah, main game tentang teks cerita fantasi. Teman-teman arahin Azril ya. Siapa tahu Azril sedikit lupa, biar ingat kita sama-sama ngarahin Azril. Nanti kamu pencet yang atas, yang bawah, yang atas, yang bawah. Gitu ya. Arahkan sesuai keinginanmu. Mulai ya. Siap tangannya? Teman-teman siap arahkan ya. Ini ada kucing ini yang naik sapu terbang. Ciri cerita fantasi. Ayo, yang mana ini? Benar enggak itu? Oh, benar. Coba lagi. Mana saja ikut? Yang mana kita jangan teman-teman. Kucing-kucing? Ah, iya. Nah, oke, tepuk tangan tadi. Ada yang mencoba lagi? Tanpa ada kesalahan tadi Adri nabrak satu. Coba ya, tangkap ya. Nah, ya, silakan. Yuk, jangan sampai nabrak ya. Coba sih, bisa enggak? Play ya. Atas, bawah sesuai keinginanmu ya. Yuk, bantuin biar ada yang nabrak. Nah, oke. Nah, coba angkat ya. Siapa yang mau berhasil tanpa ada belakang yang salah? Tangkap ya,
Sini sudah, karena sudah sini. Nah, silakan. Arsyad. Silahkan dari tangan ya. Mulai. Atas bawah sekeringan dan saringan. Oh, kelihatan ya, menurut saya. Apa? Ini lucu. Nah, oke, tepuk tangan buat Arsyad. Oke. Sebenarnya kalian kan sudah tahu ya, tapi kursornya atau arahnya dan permainannya yang kadang munculnya terlambat, tiba-tiba nabrak gitu ya. Oke, kita simpulkan. Berarti ciri-cirinya tadi kan khayalan sama ada hal ajaibnya. Nah, kemudian yang judul-judul dari cerita fantasi itu ada buah berbiji emas, terus peri penolong, terus apa lagi tadi? Kursi ajaib, terus apalagi itu tadi ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ciri-cirinya, sudah mengenal teks fantasi. Hari ini kita belajar teks fantasi juga, tapi sedikit lebih mendalam tentang unsur intrinsik, unsur pembangun dari dalam cerita fantasi itu. Apa saja? Nah, kita lihat dulu video ini ya. Perhatikan ya, kemudian putar ya. 4 sekawan. Di sebuah hutan, hiduplah 4 sekawan hewan, yaitu rusa, kelinci, burung gagak, dan kura-kura. Mereka hidup bersama-sama. Mereka berteman akrab dan saling tolong-menolong. Suatu hari, rusa tidak juga kembali dari hutan, sehingga membuat teman-temannya khawatir. Lalu mereka membagi tugas untuk mencari rusa. Burung gagak bertugas untuk mencari di tengah hutan. Saat sedang mengitari tengah hutan, burung gagak akhirnya menemukan rusa. Ternyata rusa terperangkap jebakan pemburu. Burung gagak lalu memanggil kelinci dan kura-kura untuk membebaskan rusa. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk membuka jebakan tersebut, sehingga rusa dapat melepaskan diri. Sebagai rasa terima kasihnya, rusa mempersilahkan kura-kura, burung gagak, dan kelinci menaiki punggungnya untuk diajak jalan-jalan mengelilingi hutan. Anak-anak, cerita singkat tadi tentang 4 sekawan. Ada siapa aja di dalamnya? Rusa, burung, sama kelinci. Nah, 4 hewan ini itu disebut dengan tokoh. Nah, bagaimana wataknya si burung? Tadi suka menolong, baik. Nah, kalau suka penolong sama baik, itu wataknya si burung. Nah, itu namanya penokohan. Ya. Nah, tokoh dan penokohan itu termasuk dalam unsur intrinsik. Lalu apalagi unsur intrinsiknya? Kalian cari bersama-sama teman satu kelompok di internet. Di berbagai sumber yang ada di internet. Kalian diskusikan. Karena kegiatan kita hari ini Budian ulangi, yaitu kita mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi. Apa saja unsur intrinsiknya kalian cari di internet. Bawa HP ya? Bawa. Oke, silakan dikeluarkan. Gunakan HP-nya sesuai fungsinya, sesuai tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Langsung berdiskusi, dicatat apa saja unsur intrinsiknya, diskusikan, nanti yang kurang paham bisa ditanyakan sama Budian. Lalu kunci untuk mencarinya apa? Nah, unsur intrinsik cerita fantasi gitu ya, nanti muncul banyak sekali referensinya. Sambil didiskusikan, nanti kalau ada yang belum paham, tanya sama Budian.
Ada yang kesulitan mencari? Enggak ya? Enggak. Oke. Gabungan sama temannya ya. Oke, bisa dipinjamkan temannya ya. Nah ini biar gabungan sama temannya. Nah ini biar bisa diskusi bersama. Oh iya, sama. Ya. Ya ditulis, didiskusikan apa itu tema, apa itu. Nggak apa-apa kan gabungan sama temannya. Oke. Didiskusikan ya, berdiskusi sama temannya. Tema itu apa sih? Kemudian tokoh itu yang bagaimana? Kemudian amanat itu yang apa gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanya. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. 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 Diskusi. Sudah menemukan unsur intrinsiknya? Sudah. Sudah berdiskusi dengan temannya? Sudah. Apa saja unsur intrinsiknya? Tema, tokoh, penokohan. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya? Jadi tokoh sama penokohan itu beda ya? Nah, ini ada pertanyaan dari temanmu. Jadi tokoh sama penokohan beda ya? Beda. Ya, bedanya apa? Kalau tokoh itu kita menyebutkan hanya pelaku-pelakunya saja. Sedangkan penokohan kita sebutkan bersama dengan karakternya atau wataknya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Sini.
Budian punya media teks cerita fantasi itu beragam. Ada yang bentuk teks biasa, ada yang bentuk sebuah video, ada yang berbentuk sebuah komik, tapi tetap cerita fantasi. Nah, saya ingin kalian memilih. Yang memilih teks, nah, ada 2, berarti kelompok 6 sama kelompok 5. Oke. Ada yang minat dengan komik? Kelompok 2, oh kelompok 2. Kelompok 2. Sama kelompok 4. Berarti sisanya adalah sebuah video. Sama kelompok 1. Oke. Kalian baca, kalian tonton videonya, resapi. Silakan dibuka dulu medianya. Kalau yang video ya ditonton dulu videonya. Baca bersama-sama. Kalau yang video di-scan barcode-nya ya. Silakan di-scan. Apa bisa kira-kira? Ya, punya tadi. Nah, sabar. Ini tadi. Sudah baca. Tadi ada lagi. Tadi katanya. Sudah baca. Oh ya. Tadi katanya sudah semua. Yang belum yang lain selesai. Lagi karena kalau yang sudah selesai bacanya dia mau bagi media yang lain dulu ya. Coba perhatikan sini. Ini dengan 2 media, ini apa ini untuk mengampilkan bagaimana presentasinya ya. Kalian cari unsur inspirasi dalam cerita fantasi yang sudah ada di rumah. Mulai dari temanya, kemudian tokohnya, latarnya, kemudian alurnya sama amanannya. Ada di sini. Kemudian kalau kalian sudah fix, kalau sudah yakin dengan jawaban kalian boleh mengajarkan ke teman lain ya. Kalian bisa menilainya semakin mungkin sesuai dengan minat kalian ya. Nah, silakan kalau kalian satu kelompok untuk bersama medianya. Bisa. Ini kelompok. Oh ya. Ya, jangan sendiri. Ya, diskusikan sama tim satu kelompok. Kelompok yang siapa? Belum. Ini sudah, belum. Nah. Belum. Oke. Kira-kira tanya apa? Didiskusikan sama satu kelompok. Ini tuh di sini nih, dari buku ini dari ada apa? Oh, nama diagramnya, nama timnya ya. Kalau yang belum selesai boleh dilihat lagi ya. Ya, ini kita sudah ya. Nah, juga ada yang kembali ada yang jawabannya biar selesai ya. Betul ya, ya. Membaca apa? Itu ya. Ya.
Oh, kamu yang ini kulit mati ya? Jangan sakit. Aman. Ini rekaman ada tadi ya. Ini kira-kira masih opennya tadi. Ya, apa? Jangan main-main selesai. Oke, sekarang belum lagi. Nanti kita bersama. Sudah dia apa? Ini mana yang batu? Sudah selesai yang di beli. Ya, batu. Apa yang bisa batu? Apa? Apa yang cantik? Ya. Kita mau boleh sesuai. Dan kamu sendiri. Mamit aja. Ya. Betul ya? Oh gitu ya. Ya apa yang kita lakukan? Nah. Go semangat. Go semangat. Yuk kita lanjut ke kegiatan berikutnya ya, presentasi. Nah, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Nah, kelompok yang lain perhatikan ya sambil nanti memberikan tanggapan jika ada yang berbeda bersama kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yuk aktivitasnya dihentikan dulu. Perhatikan teman-teman yang presentasi. Ya. Perkenalan dulu kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eman Prayoga, Sari Muhammad, Raditya Rafa Pratama, Ayu Wulandari, Dewi Sabita. Kami akan membahas unsur cerita fantasi. Judul cerita fantasi yang akan dibahas adalah Panci Ajaib. Tulislah hayalan yang ada dalam cerita fantasi. Panci yang bisa melipat gandakan barang, benda, dan makanan. Untuk tema kesabaran yang berakhir bahagia. Tokoh dalam hadiah awal hingga akhir. Dengan lutut amanat jangan kita memiliki sifat tamak karena bisa mematikan diri sendiri. Oke, ini presentasi dari kelompok 1. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Pada kelompok 4. Oh, di bagian amanat coba yang keras. Oke, kelompok 1 dan kelompok 4 memiliki perbedaan di amanatnya. Kalau amanatnya kelompok 1 terkait dengan sifat tamak. Kalau kelompok 4 itu terkait dengan kesabaran yang membawa bahagia. Oke, kita bisa lihat bahwa kalau kelompok 1 mengambil amanatnya dari akhir cerita. Sedangkan kelompok 4 mengambil amanatnya dari keseluruhan dari awal sampai akhirnya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dan 4. Assalamualaikum, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok berapa ya yang mau presentasi ya? Oh, kelompok 6 mau presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang cerita yang telah kita baca. Namun sebelum itu, silakan untuk semua kelompok, anggota kelompok untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Fasya. Kita akan mempresentasikan cerita fantasi yang berjudul Penghapus Ajaib.
baik memiliki tema pentingnya usaha dan kejujuran dalam mencapai kesuksesan. Setelah itu, memiliki tokoh dan penokohan, yaitu siswa SMP. Memiliki penokohan mudah putus asa dan jujur. Kemudian, orang tua memiliki penokohan sabar. Dan juga ada teman memiliki penokohan baik dan pintar. Kemudian, penghapus yaitu suka membantu. Memiliki Oh, amanatnya beda. Oh, meskipun mendapat kesusahan jangan putus asa. Intinya seperti itu. Kalau kamu tadi? kejujuran akan membawa kita pada keberhasilan yang sesungguhnya. Oke, beda tapi dalam satu cerita. Tidak apa-apa. Silakan kembali. Nah. Udah ya, untuk hari ini kelompok yang presentasi 2 saja. Untuk kelompok yang lain kita presentasi di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Tentang apa kita belajar hari ini? Cerita fantasi tentang unsur intrinsik. Ada apa saja unsur intrinsiknya tadi? Tema, alur, tokoh, penokohan. Kemudian amanat. Nah, banyak hal yang kita bisa pelajari dari cerita fantasi yang kalian baca kan? Ya, seperti dari kelompok 1 tadi. Nah, teks cerita fantasinya memberikan amanat bahwa kita tidak boleh memiliki sifat tamak. Nah, dan juga kita harus menanamkan sifat yang sabar pada diri kita. Karena kalau kita sabar, kita akan memperoleh kebahagiaan di kemudian hari. Salam, silakan duduk kembali. Bagaimana dengan kelompok 6 yang tadi? Amanat apa yang dapat kita ambil? Nah, kejujuran katanya. Ya kan? Kita harus selalu menjunjung tinggi kejujuran. Kita mengerjakan ulangan, nilainya kurang bagus, ya kita sampaikan kepada orang tua. Dan mau berusaha menjadi lebih baik lagi. Sedangkan dari kelompok 5 tadi amanatnya apa? Oh, meskipun kita dapat kesulitan, tetap kita harus berusaha dan jangan pantang menyerah atau putus asa. Nah, gitu Rek, cerita fantasi itu memiliki nilai-nilai yang dapat kita ambil. Ya, kemudian Budian tanya, 1 kata untuk kegiatan hari ini? Senang. 1 kata lagi untuk kegiatan hari ini? Seru. Oke, asik. Oke. Gitu ya. Alhamdulillah kalau kita hari ini belajarnya merasa senang, seru, asik. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.